langsung ini aja ntar di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rudi Hartawan, mahasiswa dari Universitas Bandar Lampung, asal saya dari Lampung, peserta program Digitalent dan Binar Academy dari program Product Manager kelas 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas challenge 1 sampai dengan challenge 3. Ini ada skill dan kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh seorang product manager. Yang pertama ada komunikasi, merupakan kemampuan utama dari seorang product manager. Yang kedua ada manajemen. Product manager berada di tengah-tengah dari seluruh organisasi. Selain bertugas untuk memastikan bahwa fungsi bisnis dan produk berjalan dengan selaras, product manager juga bertugas untuk memastikan bahwa waktu pengerjaan dari strategi produk dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada teknikal yang mencakup product manager harus mengerti bisnis dan market. Ia harus dapat mengerti siklus pengembangan produk bahkan sampai ke level bisnis. Selanjutnya UX. Meskipun biasanya di perusahaan besar tim UX memiliki tim tersendiri, namun seorang product manager juga harus mengerti tentang user experience untuk memastikan bahwa solusi dari produk yang dikembangkan memiliki user experience yang baik. Selanjutnya, product manager harus mengerti tentang teknologi. Tidak wajib untuk mengetahui bagaimana cara melakukan memprogram, namun setidaknya product manager harus mengetahui arsitektur sistem dan bagaimana sistem berkomunikasi. Selanjutnya ada mengapa suatu perusahaan membutuhkan product manager? Karena product manager bertanggung jawab membawa tim untuk keseluruhan strategi, mulai dari mengidentifikasi produk potensial, melakukan riset pasar, menentukan spesifikasi, menentukan jadwal produksi dan harga, hingga mengembangkan strategi pemasaran. Selanjutnya ada peran dan tanggung jawab dari seorang product manager. Yang pertama ada own the product. Product manager memiliki tanggung jawab penuh terhadap produk, gathering problem, dan mencari pokok permasalahan. Selanjutnya ada mendefinisikan strategi dan roadmap sebuah produk, menentukan spesifikasi produk dengan rinci, berkolaborasi dengan tim lain, engineer, finance, customer service, dan lain-lain untuk mengembangkan produk, memantau performa produk, dan menentukan area yang perlu dibenahi dari produk tersebut. Selanjutnya ada aktivitas sehari-hari product manager. Yang pertama dimulai dari pukul 8 pagi, itu ada pengecekan email. Selanjutnya ada jam 9.30 pagi memulai hari di kantor dengan membalas beberapa email penting. Selanjutnya ada jam 10 sampai jam 10.45 pagi melakukan daily meeting tim produk. Lalu ada jam 10.45 sampai dengan jam 11.30 pagi ada melakukan mentoring. Selanjutnya jam 11.30 sampai dengan jam 12 siang berkomunikasi dengan stakeholder. Jam 12 siang makan siang, jam 13 sampai dengan jam 15 sore berdiskusi. Selanjutnya jam 15 sampai jam 17 sore mengirimkan MOM dan menulis product requirement dokumen. Selanjutnya ada jam 17 sampai dengan jam 18 sore diskusi dengan tim UX. Dan yang terakhir jam 18 sampai dengan jam 7 malam memprioritaskan backlog. Selanjutnya saya akan mempresentasikan untuk tugas 2. Memahami cara mengetahui bisnis model dalam suatu perusahaan. Bisnis model merupakan gabungan istilah dari kata bisnis dan model.
Singkatnya, bisnis merupakan semua kegiatan yang berkaitan dengan transaksi jual beli barang dan jasa, serta bertujuan untuk menghasilkan keuntungan atau yang sering disebut profit. Yang selanjutnya adalah bisnis model, menjelaskan bagaimana strategi perusahaan untuk menjalankan sebuah bisnis dari memperoleh keuntungan. Menurut ahli ada 3 karakteristik model bisnis yang harus dipenuhi dari suatu perusahaan. Yang pertama harus sesuai dengan tujuan, handal dan tangguh, mampu memperkuat model itu sendiri. Contoh bisnis model Advance dari Tokopedia. Yang pertama ada value proposition, nilai pilih kategori bervariasi, nilai waktu proses pemesanan bisa mencapai 5-7 hari, terdapat fitur pre-order. Selanjutnya ada customer segment, itu pengguna internet, penyuka belanja online, dan pencari barang murah. Untuk key partners-nya ada brand terkenal, online shop, dan ekspedisi. Key aktifnya ada melakukan inovasi terbaru. Lalu customer nomor 1, meningkatkan kualitas manajemen, meningkatkan pembaruan berkala. Selanjutnya ada customer relationship, kemudahan pelanggan dalam berbelanja, memberikan promosi kepada pelanggan, pelayanan terhadap pelanggan yang cepat. Selanjutnya ada channels-nya ada media promosi, Tokopedia, dan iklan. Untuk key result-nya ada brand dan investor. Cost strukturnya ada biaya data center, pemasaran dan iklan, penelitian dan pengembangan umum dan administrasi. Untuk revenue stream-nya ada tampilan antar muka, begitu simple dan sederhana dan jelas. Memberikan promo gratis kepada pelanggan, metode pembayaran secara instan dan lengkap bagi pelanggan. Ini ada memahami definisi user persona. User persona adalah karakter yang dibuat berdasarkan riset dan mempresentasikan user yang akan menggunakan service produk kita. Selanjutnya ada memahami pentingnya user persona dalam produk manajemen. User persona sangat penting untuk menganalisa user kita, harus tahu siapa target marketnya, bagaimana kebiasaan dan apa yang mereka inginkan. Memahami elemen karakteristik dari user persona. Yang pertama ada goal direct person, person yang tujuan pembuatannya berorientasi pada perusahaan. Selanjutnya ada ketertarikan persona dengan produk yang akan dirancang, emosi persona saat menggunakan produk, dan tujuan persona dalam menggunakan produk. Selanjutnya ada role based user persona, persona yang tujuan pembuatannya berfokus pada peran atau role pengguna dalam organisasi. Seberapa besar pangsa pasar yang diambil oleh person individu, seberapa besar pengaruh pasar yang dimiliki oleh persona, keterampilan menggunakan teknologi, harapan dan ketakutan persona dalam keseharian, bagaimana persona menjalani hari-harinya. Selanjutnya ada tipe persona ini dibentuk dari hasil refleksi tim perancangan persona dalam keseharian, pengalaman berinteraksi dengan orang asing atau ketemu syahid di waktu dan tempat tertentu, bisa dimanfaatkan untuk memprediksi tindakan apa yang sekiranya dilakukan user perusahaan. Nah, itu ada tim
perancang akan mencerminkan diri mereka pada orang-orang yang ditemui untuk menghasilkan persona. Selanjutnya ada proto-persona. Proses menyusun persona dengan mengandalkan perkiraan dan biasanya digunakan kalau perusahaan nggak punya cukup waktu buat long research. Jadinya tim akan kira-kira user seperti apa dan kebutuhan mereka seperti apa. Hasil rumusan proto persona ini tetap divalidasi lagi sama peneliti yang udah ada untuk akan dibuat nanti. Elemen user persona. Yang pertama ada persona group. Persona group digunakan sebagai sarana untuk pengelompokan user. Selanjutnya ada nama, fiksi karena user persona merupakan kelompok user yang memiliki perilaku serupa. Lanjut ada demografis, pekerjaan dan tanggung jawab utama, tujuan dan interaksi dengan sistem, lingkungan fisik, sosial dan teknologi, quotes, gambar yang akan dapat mempresentasikan user atau kelompok user. Selanjutnya ada memahami langkah-langkah membuat user persona. Yang pertama ada background research. Selanjutnya ada riset kualitatif, riset observasional, riset kuantitatif. Dan di sini ada contoh dari user persona yang bernama Pak Supriyadi. Di sini Pak Supriyadi seseorang berumur 35 tahun, pendidikan tamatan SMK, domisili Bandar Lampung, status menikah dan pekerjaan karyawan. Goalsnya ingin menjalankan ibadah umroh dan rasa frustasinya tidak memiliki waktu untuk datang ke setiap biro travel haji dan umroh. Di sini ada keterangannya Pak Supriyadi adalah karyawan swasta yang mendapatkan gaji di atas UMR. Karena sudah menabung, dia berniat untuk melaksanakan ibadah umroh, tapi dia tidak sempat untuk datang ke setiap travel haji dan umroh karena masalah waktu. Selanjutnya ada user story dari Pak Supriyadi. Di sini ada penjelasannya sebagai karyawan. Dan di sini ada user journey map dari Pak Supriyadi. Dan problem statement-nya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk tugas 2. Selanjutnya untuk yang terakhir, tugas dari challenge ketiga, pembuatan CGM. Nah, di sini ada terdapat user persona dari Mas Agus yang sedang berusaha untuk membandingkan harga dari tiap review ini. Maaf, salah. Ini ada Mas Agus yang ingin meningkatkan penjualan ikan segar ikannya, budidaya ikannya. Jadi ini ada suatu marketplace yang menyediakan tempat untuk para pembudidaya ikan untuk menjual ikannya secara online. Di sini ada user personanya, ada namanya Mas Agus, usianya 26 tahun, pekerjaannya budidaya ikan nila, personalitinya ESTP, motivasinya ingin memperluas penjualan ikan nilainya, melakukan perbandingan harga dengan penjual ikan lain. Media sosialnya ada Twitter, Instagram, Telegram, dan WhatsApp. Aplikasi yang sering dipakai adalah Spotify, Tokopedia, Traveloka, dan Pergi-Pergi. Skenario. Mas Agus ingin meningkatkan penjualan ikan nilainya hingga keluar kota, namun Mas Agus mengalami kesulitan
dalam pemasaran. Selanjutnya kita ke CGM-nya. Di sini ada customer goals. Yang pertama di profil, membuat deskripsi penjualan, jenis ikan yang dijual, lokasi kolam budidaya, dan harga ikan yang dijual. Untuk paymentnya, data bank penerima pembayaran. Selanjutnya ada ADD to chart. Yang pertama ada menambahkan daftar ikan yang akan dijual, menambahkan harga ikan, selanjutnya menambahkan foto ikan, dan menambahkan deskripsi tentang ikan. Selanjutnya ada di bagian open penjual, mendapatkan konfirmasi dan tracking bahwa penjualan sudah dibuka secara online. Untuk touch point-nya, untuk red profilnya kosong, untuk payment-nya itu ada e-banking dan fitur chat. Untuk ADD ikannya ada daftar ikan, untuk open penjualannya ada halaman profile. Untuk stick channels itu ada Instagram Ads, Facebook Ads, teman, YouTube, dan TikTok. Untuk paymentnya kosong, untuk ditambah ikannya ada aplikasi dan open penjualan aplikasi. Selanjutnya ke proses, Mas Agus membuka aplikasi, Mas Agus melakukan pendaftaran dengan Mas Agus mengupload foto ikan ke aplikasi. Mas Agus memasarkan dagangannya di aplikasi. Selanjutnya di payment, Mas Agus mendapat pembeli, uang masuk ke admin, Mas Agus mengantar ikan, admin mengirimkan uang ke Mas Agus setelah barang dikirim. Selanjutnya di ADD ikan, Mas Agus memasukkan foto ikan, keterangan, dan jumlah stok. Untuk open penjual, mendapatkan notifikasi pada aplikasi WhatsApp. Untuk feelings-nya ada excited, confused, happy, confused. Lalu untuk open penjualnya, alhamdulillah. Customer pain point di payment-nya belum terbiasa dengan proses pembayaran. Untuk selanjutnya, untuk bingung mengenai cara mengupload foto ikan. Untuk internal aktor ada admin apps, untuk paymentnya ada marketing, untuk ADD ikan ya ada admin app, untuk open penjualnya ada customer service dan marketing. Untuk internal channels-nya ada e-banking dan fitur chat admin. Untuk ADD ikannya ada tim marketplace service, dan untuk open penjual tim marketplace service. Untuk internal proses di bagian payment-nya, tim marketing mendapatkan pembelian dari pembeli, tim marketing memberi hasil penjualan ke penjual. Selanjutnya untuk ditambah ikan, tim marketplace memproses ikan yang dijual, tim marketplace menampilkan keterangan ikan yang dijual di aplikasi, lalu untuk open penjualan mengirimkan bukti bahwa ikan sudah dapat dipesan di marketplace. Untuk internal pain point ada CMS dan backend lambat, update harga lambat, penambahan metode pembayaran lain. Untuk potential solution-nya ada perbaikan di halaman regis, improvement desain UI UX sesuai dengan guideline material design, menambahkan metode pembayaran, update data lambat, mengirimkan konfirmasi pembayaran via WhatsApp dan email. Itu saja dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.